Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyyil karim. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh beserta seluruh para pejabat di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Aceh. Yang saya hormati Kepala UPTP Rumus Sejahtera Bujur Kalian, kemudian penghormatan seluruh para undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu, beristimewa kepada seluruh siswa-siswi UPTP Rumus Sejahtera Bujur Kalian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sering membahasakan nikmat Allah itu pemberian. Tetapi alangkah baiknya kita berkata nikmat Allah itu titipan, bukan pemberian. Sebab kalau yang namanya pemberian, si penerima itu jadi hak milik. Si pemberi tidak boleh minta balik. Kalau minta balik maka boleh hingga bahasa siapa ni? Bahasa siapa boleh hingga? Iya, mantap bahasa Indonesia. Boleh hingga bahasa Indonesia adalah kurusingkai. Jadi nikmat Allah itu bukan Allah berikan, nanti khawatir jadi hak milik. Tetapi nikmat Allah itu Bapak Ibu titipan. Maka kalau yang namanya titipan, kapan mau diambil balik itu hak penitip. Kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini adalah ibarat tukang parkir. Coba tengok tukang parkir, mobil mewah kah, mobil biasa kah, kendaraan mahal kah, murah kah, dititip oleh orang penitip, si tukang parkir tak boleh jadikan hak milik. Begitu diambil, dia cari modal mewah. Kapan diambil itu hak penitip. Maka begitulah Bapak Ibu kita di dunia ini. Semua yang kita miliki bukan milik kita, tapi titipan Allah. Bapak kita yang mulia Pak Muslim Yakub ini, jabatan beliau habis titipan. Kapan diambil balik, Bapak kita tak boleh melawan. Pak Kabir titipan. Itu titipan itu namanya kambing.
Titipan. Gak main-main titipan. Jadi kapan jaga itu hak yang itu? Harta titipan, istri titipan, suami titipan, anak titipan, bahkan nyawa sekalipun dalam tubuh kita titipan. Maka Rasulullah SAW bersabda, bila ada orang meninggal dunia yang kita cintai, ahli waris tidak boleh pukul-pukul paha. Dalam hadis disebut pukul-pukul paha. Cuma saja pri-pri bagai antu-antu ule ramah-ramah. Tak boleh. Pokok dong. Atau bahasa lain meratapi. Ibu meninggal suami robek-robek baju. Yang datang takziah tak pulang-pulang, maka ipreh bayar bipri. Nggak boleh. Tapi nangis boleh, Ustaz? Boleh, Pak. Nangis boleh. Setetes dua tetes air mata boleh. Coba ibu bayangkan meninggal istri, suami nggak nangis. Bedanya nih Pak Tua, dan apa mau? Curiga Pak Tua, mana kamu? Karena aku mau mak hiking terus. Besok ada Pak Tua, kapaksa. Tapi dipaksa nak air mata, bukan air mata terus lalu angin jadi. Nangis boleh, yang tak boleh meratapi. Coba saya tanya, kalau kita mendengar orang tua, Pak Imam ada nggak disuruh cium jenazah itu? Enggak. Nanti cium, macam segala bungkuh, ngelihat apa nanti cium keluarga? Enggak. Disuruh arti baris. Ibu meninggal suami, kata Pak Imam, ibu, ini suami ibu meninggal. Iya Pak Imam. Ayo sebelum wajahnya saya tutup dengan kapas, kasih bari mandung, istri, anak, melinteh, cucu, nek, cium. Pak Imam, cium. Enggak boleh cium. Maksudnya Pak Imam siapa? Saya cium Imam. Maksudnya kalau cium kan lumayan. Kata Pak Imam, banyak cium dong kan. Datang istri cium. Datang anak-anak cium. Datang menantu cium. Yang terakhir giliran nenek cium. Apa nenek cium? Jadi boleh menangis yang dilarang, haram hukumnya meratapi. Apa itu meratapi? Menangis meraung-raung, peri-peri baja untuk raba-raba. Kenapa dilarang nangis? Malaikat Israel akan bertanya yang kepada ruh yang kembali kepada Allah. Wahai ruh, kenapa keluarga yang kamu tinggalkan dia menangis? Sepertinya tak rela kamu kembali kepada Allah. Memangnya nyawa kamu milik keluarga atau milik Allah? Maka sesaralah jenazah atau mayat atau ruh yang kembali kepada Allah bila keluarga meratapi. Paham semua? Paham. Berarti nyawa titipan Allah. Apa diambil itu urusan Allah. Yang penting gunakan apa yang Allah titip untuk kebaikan. Itu sama dengan mengembalikan kepada Allah. Jangan salah gunakan titipan nikmat itu. Salawat dan salam kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyak salawat. Kata Bapak tadi kan Pak Kadis ingatkan kita, lidah kita itu disuruh banyak salawat. Kawan-kawan sambil nyuci baju salawat biar gak capek. Pak Bini itu bertumurahkan sedahulu sambil sikat, sambil cupa, sambil geruduk. Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Pak Bini itu Ya man lahul ja'u indallah, Innal muslimin
di hidung. Pada betul jaket kanan. Jadi banyak-banyak bersolawat untuk Rasulullah. Bila ingin mendapatkan syafaat kata Bapak Kadis tadi di yaumil mahsyar. Nah, pada sore yang berbahagia ini Ustaz Umar Ismail hadir kemari hanya ingin menyampaikan satu ayat saja di dalam surah At-Taubah ayat 128. Ulang ayat aduh 128 surah At-Taubah. Yang ngaji tadi siapa namanya? Taufikur Rahman. Dafiq Rahman. Oh, kira Taufik Wadaya. Dafiq Rahman sudah pernah ikut MTQ, Ada juara berapa? Belum ada juara? Ada juara berapa pernah dapat? Tingkat komisi sama nasional ada lagi? Atas sekolah. Iya. Kepada warga di sekitar UPTT, Pak, saya lihat ngajinya bagus luar biasa. Bila naik kampung-kampung mulut Pak berdayakan. Bila ada di sekitar ini kampung, ada maulid, ada acara-acara tertentu, ada pengajian pembukaan, saya sering mohon Pak. Sering Pak? Sering. Alhamdulillah. Jadi seperti ini kita berdayakan. MC coba tengok. Bagaimana? Lalu tengok. Coba tengok berapa betapa profesionalnya MC ini. Saat ada yang begini, siapa gurunya ini? Luar biasa. Coba tengok yang ngaji, yang MC sangat-sangat very is the best. Memang luar biasa ini. Dalam Al-Quran surah At-Taubah 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian. Ja'a di situ datang. Media didatangkan oleh Allah seorang nabi yang mulia adalah rahim bernama Aminah. Lewat rahim seorang wanita yang mulia, yang suci, namanya Siti Aminah. Tanggal didatangkan 12 Rabiul Awal, tepatnya pada hari Senin pada pukul 4 pagi menjelang sholat subuh. Itulah didatangkan seorang Rasul lewat rahim wanita suci. Kalau ada orang-orang tertentu yang menyebut bahwa wanita yang dititipkan rahim manusia yang mulia, dia katakan masuk neraka. Kan ada di media-media kita tonton Pak, ada golongan tertentu yang menuduh bahwa Siti Aminah dan Abdullah dua-dua masuk neraka. Betapa orang ini tidak menghargai seorang wanita bernama Aminah. Macam beribega lebih mulia Aminah daripada Mak Haji. Masih beribu kali mulia wanita bernama Aminah daripada ibunda dia itu. Kalau tidak mulia, tak mungkin dititipkan manusia agung di rahim itu. Dan bahkan sebelum Muhammad jadi Rasul, Aminah telah beriman kepada Rasulullah bernama Muhammad. Bahkan ada kata-kata dari Aminah ketika mau menjelang meninggal. Di desa Abwa dari Madinah mau pulang ke Mekah, mau pulang ziarah kepada makamnya kubur suaminya Abdullah. Di tengah pulangnya itu di desa Abwa, jatuh sakit di pangkuan Rasulullah. Keluar kata-kata cukup indah 4 kalimat. Sebetulnya lebih, tapi yang saya kasih tahu 4 saja. Yang pertama, barakallahu fika ya ulami. Kata Aminah, barakallahu fika ya ulami. Allah berkati engkau wahai anakku. Itu doa seorang ibu kepada anak. Maka ibu-ibu sekalian, sejelek-jelek anak kita jangan doakan yang jelek. Kadang-kadang nama anu baca untuk tidur. Akhirnya itu kini semua ya Allah, anak doa ekonomi ya Allah, bima itu harimau. Apalagi doa seorang ibu itu nggak Allah tolak.
Maka doakan anak sejelek-jelek apapun ibu, doakan anak itu berkah. Kalau ibu doakan salah, nanti kemanapun dia pergi tetap akan berkah. Suami itu juga bu. Kalau suami kita tukang tampar, tukang numbuk, tukang cakap, jangan didoakan jelek-jelek. Kadang-kadang ini jelek waktu mendekati Allah kenapa? Orang ibu jelek yang Allah sakit kenapa pipa yang dicari pak? Maka jangan doakan jelek-jelek. Saya kasih tip ibu ya, kalau suami kita jelek bu, akhlaknya dia dapat hidayah. Saya kasih tip. Apa tipnya? Ketika ibu masak baca Al-Fatihah, ibu semburkan ke kuah ibu. Sudah aduk umeh, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dimakan memangku buah dari daun. Jadi jangan doakan. Maka Aminah mendoakan putranya, barakallahu fika ya gulami. Semoga Allah memberkatimu wahai anakku. Najau min haumatil himami, kata Aminah, yang selamat daripada penyembelihan dan penyembelihan. Apa maksudnya penyembelihan dan penyembelihan? Nabi Ismail pernah mau disembelih oleh Nabi Ibrahim. Dan keturunannya menuju kepada Abdul Muthalib mau menyembelih Abdullah. Siapa Abdul Muthalib? Adik-adik sekalian, bapak-bapak sekalian? Kakeknya Nabi. Kakek beliau. Abdullah siapa? Ayahnya Nabi. Ayah beliau. Abdullah mau disembelih oleh Abdul Muthalib karena bernazar ingin mencari sumur Zam-Zam yang hilang. Jadi Nabi Muhammad itu yang selamat dari penyembelihan dan penyembelihan. Kalimat yang keempat kata Aminah, in sahhama absartu fi manami. Kata Aminah, jika benar apa yang aku lihat dalam mimpiku. Maksudnya apa? Ketika Rasulullah dalam rahim ibunya, ketika Aminah sedang mengandung Rasulullah, Aminah bermimpi, datang malaikat Jibril memberitahukan, ya Aminah, bayi dalam rahimmu itu adalah bukan manusia biasa, dia adalah Rasulullah, aku titip namanya Muhammad. Maka menjelang meninggal apa kalimatnya? In sahhama absartu fi manami, jika benar, sah itu kan sahih. Jika benar yang aku lihat dalam mimpiku, anta mab'ufun ila anami, engkau Muhammad adalah utusan Allah buat sekalian alam. Coba tengok kalimat ini. Artinya Aminah sudah yakin dan percaya bahwa putranya adalah Rasulullah. Nabi belum diangkat jadi Rasul tapi sudah beri ibadah putra Nabi Muhammad punya ibu masih manakah? Oh tunggu dulu. Itu Aminah jangan dihina-hina. Muliakan ibunda Rasulullah. Jangankan mama kita, anak papanya masih jauh lebih mulia ibunda Rasulullah. Ibunda Rasulullah betapa mulianya. Untuk mama kita nggak boleh durhaka. Apalagi mama Rasulullah. Coba saya mau tanya, sanggup bayar nggak darah mama melahirkan kita? Enggak. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Kadang tanpa sengaja ku sering lukai hatimu. Maafkan diriku ibu, sering berdosa padamu. Saat ku jauh darimu, betapa hatiku rindu. Siang malam ku kan selalu
yang tercinta, ku ingin selalu bersama, bukan di dunia saja, tetapi kekal di surga. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Nggak sanggup kita balas jasa seorang ibu. Bahkan Nabi mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah guru pertama di rumah. Ketika melahirkan jasanya luar biasa. Sampai kita kecil pun memberikan kita ilmu. Urung pengajamun pak paling urung heboh ilmu emang lebih. Dan cuma hanya sadar mata. 3 ilmu diberikan kepada kita sejak kita masih kecil. Apa itu? Ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikih. Kapan dikasih? Ketika kita dalam ayun. Makanya yang paling sering ayun kita itu mama, ayah, bohong. Sebab ayah kalau udah suruh ayun anak emosi cepat kali. Setengah jam tak tidur diajak. Anak ayah. Bodoh ya. Baik ayah. Maka menayah buka pre. Pak dong pre ayun lah. Kalau lain nak ayun tu ulangin. Betul bukan dusun saya ayun. Ada roh. Tapi coba tengok adik sekalian, bapak sekalian. Ketika mama yang ayun itu sabar mama kita. 3 jam dia ayun tak tidur tetap dia ayun. Bertanya 5 KKP belum mak. Saja KKP ala-ala lumah. Tapi mak kabul di bang beliau kahaba mak dia itu. Ayun mak ayun ayun lemah jaro pak ayun. Mak ada jaro. Rupa cuma kata nun. Kalau mak tengok kita yang ada mak kalpe. Mak aku pernah berpikir itu nanti bayi yang bukan bangun alhamdulillah. Kalau boleh mak. Rencana boleh yang dengar tahu. Betapa ibunda kita sabar memberikan. Apa itu ilmu yang diberikan? Yang pertama ilmu tauhid. La ilaha illallah. Dengan bagaimana dengan laju di dalam ayun Oma semabun jaharah ijah. Itu ilmu tauhid. La ilaha illallah. Dengan irama merdu, dengan suaranya yang merdu, dengan bahasa yang fasih, anak bisa usap-usap penuh. Makanya sebaik-baik meratih pakai meratih. Mencoba dari sana yang membuat madu. Anak muntah nama yuk. Bahasa la ilaha illallah dengan bagaimana tema. Coba bahasa Indonesia. La ilaha illallah itu cepat buah hati. Anda mudah wah. Bahasa Aceh nah cuma bahasa Aceh ini betul-betul mudah Aceh. Bahasa Aceh betul-betul kental. La ilaha illallah dengan bangga kental. Ya kadang-kadang bahasa Aceh dulu di mana? La ilaha dengan bangga bola. Ini yang main. Ini ilmu tauhid. Ilmu fikih apa ilmu tasawuf. Allahu Rabbi nyebutin diri jangan raya bagang raya maju babun supaya jadi ke ulama tasawuf. Ilmu fikih Allah hidup kuda ido dengan laju bohatema bagang raya muda sedang bedang sembahyang puja Rabbana. Fikih
Makanya mama dulu seperti itu, mama sekarang gak lagi kita. Karena air sudah ada model sekarang air ready. Air ready. Udah ada dalam air sudah listrik ke Doraemon, ada lagu Corona. Ada praktek sendiri di situ. Apa lagunya? Aku belum mandi. Aku belum mandi tak dukung. Maka apa anak gua menawar? Maka guru pertama itu adalah Ibu. Nama Rasulullah. Aminah suci, Abdullah suci, mereka bergaul, lahirlah anak maha suci bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini kita peringati Maulid, apa maksud? Kita ini contoh beliau. Yang pertama sunnah Nabi terbesar adalah sholat berjamaah. Jadi semua siswa yang ada di PTD ini ingat, siswi ingat bahwa sunnah yang paling besar adalah sholat berjamaah. Kita di komplek ini kan dengar azan. Jangan sampai lebih pintar ayam sama kambing daripada kita. Manok kambing sampai lebih cara ayam katanya. Jika dalam manok kambing betapa mereka pintar. Padahal hanaya pula, hanaya bu, hanaya itu S3. Mana bukti ayam sama kambing pintar? Coba tengok. Coba tes. Di depan rumah kita ada manok, ada kambing. Kamu dalam cok boleh berganti apa tengok-tengok antara manok kambing. Kira-kira guru nanti guru siapa yang datang? Kambing apa ayam? Nah, ada ngaji ayam. Nah, majlis taklim ayam. Naya kuliah ayam. Nah, hidup pada ayam. Tapi ayam tahu panggilan. Guru lempar beras. Kambing nggak datang, dia tahu bukan dia dipanggil. Setelah lempar beras masuk ke dalam nanti makanan ambil kulit pisang. Baik. Siapa yang datang? Kambing apa ayam? Kambing. Ada ngaji kambing? Enggak. Ada daya kambing? Enggak. Ada S3 kambing? Enggak. Tapi kambing tahu panggilan. Ayam tahu panggilan, kambing tahu panggilan. Kenapa manusia yang sekolah betapa tinggi daya, habis daya, ya bu, tapi panggilan nggak tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu bagaimana kambing? Urung boy pakai tangan ke nasah itu Kenapa ayam naik ke nasah ya? Ada orang. Karena ada orang kan. Maka insya Allah selesai ceramah Maulid ini, semua kita dan komplek ini semua jadi semua jadi manusia. Ayo azan datang sama-sama kita sholat berjamaah. Tahu teman-teman sekalian apa fadilah sholat berjamaah subuh? Sholat sunat saja lebih baik daripada bumi dan seluruh isinya. Sholat sunat qabla subuh, sebelum subuh, itu adalah jadi orang terkaya di dunia. Kalah Bill Gates. Kenal Bill Gates? Bill Gates urun paling kaya dunia. Tapi menyebutkannya sembahyang sunat, dua rakaat sholat subuh, kalau ini kaya. Alam semesta ini dan seluruh isinya milik yang sholat sunat sebelum subuh dua rakaat. Coba bangkit saya, bangkit semua teman-temanku. Ayo kita sholat subuh sebelum sholat sunat subuh, sholat sunat qabla subuh. Sebelumnya wajib kita sholat sunat dulu, apalagi sholat subuhnya. Sunat aja begitu pahalanya, apalagi sholat wajib. Ayo singsingkan dengan baju. Jangan dipelihara enak tidur, jangan. Kalau sudah datang panggilan Allah, insya Allah kalimat hayya 'alal falah itu mengajak kita untuk mencari kemenangan. Betul nggak? Betul. Hayya 'alal falah. Oh, mari cari kemenangan. Berarti kita nggak mau menang. Mau kalah kita? Enggak. Mau menang, penuhi yang dipanggil orang-orang yang menang itu. Maka orang yang datang ke rumah Allah ketika azan itu namanya orang yang menuju kemenangan. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, maka engkau orang menang, orang beruntung. Yang tidak menyembah Allah itu orang yang merugi. Begitu. Nah, itu yang pertama. Kalau kita memang memperingati Maulid, contoh yang pertama, jaga ibadah kita. Sebagaimana Rasulullah, beliau saja sudah isi surga,
tapi tetap menjaga ibadahnya. Yang kedua, akhlak Rasulullah secara sosial. Tadi dengan Allah, ibadah dengan Allah. Secara sosial, beliau itu tidak pernah menyakiti orang. Maka ada kalimat yang indah, Rasulullah itu akhlaknya, coba dengar baik, daimal bishri. Coba sekali. Akhlak Rasulullah itu adalah daimal bishri. Coba ulang sekali. Daimal bishri. Keberadaan beliau itu selalu menggembirakan orang. Kalau dalam kalimat lain, yang khairun nas yanfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia selalu bermanfaat buat orang lain. Jadi kita ini dimanapun kita berada jangan menyusahkan orang, tapi bagaimana bisa menggembirakan orang lain sehingga wajah kita pun dipandang orang senang orang. Ada muka kayaknya kan kok galak ya kan. Sampai di dalam mukanya susah kok. Itu dari dalam mana ya? Daripada muka apa kayaknya lupa. Jangan sampai begitu. Tapi bagaimana wajah kita selalu dipandang orang menggembirakan orang lain. Tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada wajah saudaramu sadaqah. Jangan cemburu-cemburu. Masuk lagi kita fresh. Dilihat orang senang, orang memandang kita dimanapun kita berada. Rasulullah itu ketika sampai di Madinah, itu dilihat sama orang Madinah, Pak. Ketika Nabi hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar, disambut oleh rombongan orang-orang baik kafir maupun muslim. Begitu dilihat wajah Nabi, berkata seorang pendeta Yahudi. Apa kata pendeta Yahudi ketika melihat wajah Rasulullah begitu putih, ganteng, bersih, selalu senyum? Apa kata Yahudi ini? Innahu wajhihi laisa wajhil kadzdzab. Kata pendeta Yahudi, Pak, sesungguhnya ini wajah bukanlah wajah pendusta. Masya Allah. Belum bergaul, baru tengok wajah langsung ditebak wajah jujur. Begitu, coba tengok wajah kita, begitu tengok orang, mana yakin dia muka ini boleh dia namanya. Padahal belum bergaul, tapi ditebak orang penipu. Nah inilah wajah-wajah kita nih, wajah-wajah tak jelas. Tak jelas tebak orang. Nah makanya disambut Nabi dengan apa waktu di Madinah? Masih ingat nggak? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi ta'ala. Samping gembiranya datang Nabi sambut pakai lagu. Itu kan pakai lagu. Makanya kalau ada yang mengatakan lagu haram, coba kita ulang. Imam Syafi'i tidak pernah mengharamkan lagu kecuali lagu yang mengundang dosa, maksiat. Kalau lagu haram itu yang tadi yang baca Quran kita tilawah cukup cantik suaranya. Kalau lagu haram dosa beliau. Yang azan tadi asal lagak hebat, lagak enak juga. Siapa yang azan tadi asal? Mana orangnya? Bagus suara azan. Kalau pakai lagu beliau dosa. Kalau lagu haram, tapi lagu haram. Coba bayangkan beliau azan nggak pakai lagu karena takut masuk neraka. Akhirnya azan nggak pakai lagu. Allah berlomba. Allah berlomba. Bismillah. 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 Hai nasalah. Hai nasalah. Hai nasalah. Hai nasalah. Allah berlomba. La ilaha illallah. Itu yang orang kayak orang kan. Ada yang datang? Enggak ada. Begitu di azan Allah, saya itu kecil juga cantik juga azannya. Ini kalau dalam pokok agak ya Allah. Jangan dengan irama kayak gitu. Ayo kita lihat yuk. Gara-gara lihat terpaksa wudhu, terpaksa sholat. Kadang-kadang yang bang, belum bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dia mana matanya, oh ya. Apa yang lihat dia, apa yang gigi, sama dong, sama. Makanya kan pakai lagu lah. Dan coba nanti sholat tarawih kita 8 rakaat, Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
ini. Pakai maknum ini. Nol. Makmum serikah amin corma. Makanya lagu tidak boleh. Saking akhlak Rasulullah muncul di aura wajah orang Madinah gembira menyambut kedatangan beliau. Jadi dimanapun Rasulullah berada selalu menggembirakan orang lain. Nah, cobalah jadi kita teman-teman sekalian, ayo siswa-siswi semuanya, jadikan kita dimanapun berada jangan memberatkan orang lain, tapi meringankan orang lain. Wajah kita sejuk kepada orang, tidak selalu menampilkan wajah yang menyusahkan orang lain. Paham belum? Paham. Alhamdulillah. Pak Kadis, saya kira cukup untuk sebagai modal semua siswa-siswi pada hari ini. Minimal 2 saja bisa diamalkan. Jaga sholat berjamaah, bergaullah sesama kita di komplek ini dengan akhlak yang baik. Insya Allah kebahagiaan pasti yang datang dalam kehidupan kita. Terima kasih atas perhatian. Dengan doa sebelum kita menikmati sedikit kalori dan juga anak yatim menerima sedikit pesan, kita tutup dengan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعدا اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة ونؤمن بلقائك ونرضى بقضائك ونقنع بعطائك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شكورا وفي عيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Kalau ada sumur gadang boleh kita berupa mandi. Kalau ada umur kita panjang, mari kita gali sumur berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.